Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Ini bukunya ya. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang energi dalam sistem kehidupan ya. Pada video ini Bu Yus akan menjelaskan tentang energi dan sumber energi. Yuk kita belajar. Anak-anak bisa melihat di halaman 190. Nah, di sini dijelaskan mobil-mobilan elektrik, motor yang ada elektrik ya, listriknya tidak dapat berjalan tanpa baterai. Baterai itu sebagai sumber energi. Kendaraan bermotor tidak bisa berjalan tanpa bensin, bahan bakar ya, itu juga sebagai sumber energi. Nah, listrik di rumah, kalau saklarnya kamu matikan juga nggak bisa nyala. Jadi saklar itu menyambungkan listrik untuk menyalakan alat-alat listrik di rumah. Nah, manusia juga butuh energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, mengerjakan semua hal. Nah, energi yang menyebabkan mobil dan motor itu bisa berjalan. Pesawat terbang dapat terbang juga karena ada energi. Kereta api juga ada energi, peralatan listrik energi, di mana-mana semua. Tumbuhan dan hewan pun juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Untuk melakukan usaha kita juga membutuhkan energi. Sekarang apa tuh Bu? Semuanya energi, ya kan? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Anak-anak, energi ada beberapa bentuk. Yang pertama energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan banyak lagi energi-energi yang lain. Sekarang kita lihat satu persatu. Coba anak-anak lihat di halaman 191. Nah, contoh di sini adalah energi potensial. Di halaman 192, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi dan tempatnya. Benda diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah benda dapat bergerak dari meja ke tanah jatuh. Batu di ketapel mendapat energi dari karet ketapel. Energi potensial itu mendorong batu terlempar dari ketapel. Sekarang kita lihat di sini di halaman 193. Ini ada gambar buah jatuh dari pohon. Buah jatuh dari pohon ini merupakan energi kinetik. Oh, di sini nih ya. Kalau anak-anak lihat di sini gambar ini percobaan gelas kimia dengan kabel yang dihubungkan oleh lampu LED. Ini ada asam cukanya, dia mampu menyalakan lampu. Di sini nih dalam kegiatan yang ada asam cuka dimasukkan, dikasih penghantar kabel positif negatif, dia bisa menyalakan lampu. Kegiatan itu menunjukkan bahwa ada 3 bentuk energi yang ada di situ. Yang pertama adalah energi potensial pada asam cukanya itu, energi kimia, dan energi listrik yang menyalakan lampu. Asam cuka itu menyimpan energi kimia. Energi kimia ini dapat berubah menjadi energi listrik yang menyalakan lampu.
energi listrik ini berubah jadi energi cahaya. Nah, berarti energi mengalami perubahan bentuk, tapi energi itu tidak bisa hilang, dia hanya berubah bentuk. Nah, sekarang kita lihat ada berbagai macam energi potensial. Ada potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi benda itu letaknya dari permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Terus yang berikutnya, energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada benda yang diregangkan, misalnya pada karet ketapel atau busur panah, atau ditekan misalnya pegas ya. Makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energi potensial elastisitasnya. Nah, di sini contoh ada gambar anak sedang memanah, itu karena elastis. Jadi semakin banyak peregangannya, semakin besar energi potensial elastisitasnya. Bentuk energi yang lain adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan itu memiliki energi untuk beraktivitas. Ya, energi kimia ini bisa dimiliki oleh tubuh untuk menggerakkan. Ini menggerakkan mesin. Kalau bensin juga bensin ya, bensin itu energi kimia, juga bisa menggerakkan mesin. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah gambar anak sedang makan. Makan ini dia mengandung energi kimia. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak dan sangat mudah diubah dari energi listrik menjadi energi yang lainnya. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi, yaitu energi kinetik atau energi gerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang bergerak itu akan menggerakkan bola yang lainnya. Air yang mengalir melalui suatu bendungan juga akan menggerakkan turbin. Ketika kamu naik sepeda, kontraksi otot kaki yang mendorong pedal, gerakan inilah disebut dengan energi kinetik. Nah, jadi energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi itu berpindah atau bergerak. Nah, untuk lebih mudah memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, ini kita lihat. Gambar yang ada di sini adalah anak perosotan. Ya. Energi potensial gravitasi. Pada saat posisi tertinggi, dia memiliki energi potensial yang besar. Tapi energi kinetiknya kalau dia diam berarti 0. Pada saat turun, rosot, nah turun energi kinetiknya besar, tapi energi potensialnya makin rendah, makin kecil. Jadi benda yang tinggi itu potensialnya besar, kinetiknya kecil, tapi pada saat jatuh turun, dia potensialnya itu makin kecil, kinetiknya yang makin besar. Oke? Semoga bisa dipahami itu tentang energi. Sekarang kita lihat sumber-sumber energi. Sumber energi adalah, nah di sini dijelaskan, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi.
panas matahari digunakan untuk memanaskan air sebagai sumber energi. Spiritus bisa jadi bahan bakar, ya. Listrik dan arang yang dibakar bisa memanaskan setrika. Kalau anak-anak lihat, kalau sekarang tuh setrikanya setrika listrik semua ya, tinggal dicolokkan ke saklar, stop kontak, setrikanya jadi panas. Dulu kalau pakai setrika yang lama, itu arang dimasukkan ke dalam setrika, model setrika arang. Jadi listrik dan arang itu sebagai sumber energi. Energi itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Sekarang kita lihat di halaman 196, di situ ada komposisi sumber energi yang digunakan manusia. Yang pertama minyak itu yang paling besar. Terus air hijau itu kecil, nuklir itu yang merah juga sedikit, oran itu gas bumi, dan yang putih itu batu bara. Yang paling besar adalah minyak yang dibutuhkan oleh banyak manusia. Nah, sekarang kita lihat pada zaman prasejarah sampai awal zaman sejarah hanya kayu dan batu yang digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan hidup manusia. Tapi sampai saat ini bahan bakar minyak bumi dan gas itu keperluan utama manusia. Nah, diagram di situ itu menunjukkan presentasi sumber energi yang paling banyak digunakan oleh kehidupan manusia, dan yang terbanyaknya adalah sumber energi minyak. Sekarang kita lihat sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Di sini anak-anak bisa melihatnya. Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari pada industri untuk pembangkit listrik maupun transportasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi ini nanti akan habis 30 tahun lagi. Terus bagaimana? Sedangkan gas alam akan habis 47 tahun lagi. Batu bara masih lama, dia habis di tahun 193 tahun lagi. Jadi minyak bumi yang dibutuhkan banyak orang ini akan habis dalam 30 tahun lagi. Apa yang harus dilakukan? Jadi harus penghematan energi. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi itu dilakukan penambangan atau eksplorasi di dalam perut bumi. Nah, di sini adalah beberapa contoh penambangan hasil bumi. Jadi dikeruk perut bumi, lama-kelamaan nanti 30 tahun lagi berarti sumber minyak akan habis ya. Ini digambar di situ. Terus yang berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah dalam proses fusi maupun fisi. Akan tetapi dia memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini dibebaskan dalam bentuk panas melalui energi nuklir. Sekarang kita lihat, kalau tadi bahan tambang minyak bumi, batu bara itu adalah energi tak terbarukan, berarti dia nanti akan habis kalau memang sudah habis. Tapi ada sumber energi yang terbarukan. Di sini adalah
Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan banyak ilmuwan itu berusaha cari energi alternatif yang bisa terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Nah, sumber energi yang terbarukan saat ini tuh mulai dikembangkan adalah biogas, kotoran hewan, ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Salah satu sumber energi terbarukan saat ini adalah biogas dari sampah biologis. Nah, oke. Sekarang kita lihat energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi ini. Energi matahari dapat langsung memanaskan baju atau diubah menjadi energi yang lain. Nah, ini ada gambar energi matahari ditangkap oleh panel-panel solar cell, diubah menjadi energi listrik menuju air panas yang mengalir di bawah panel. Jadi energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik lewat solar cell. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik ini didapat dari air yang bergerak. Nah, energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Nah, ini bendungan dimanfaatkan untuk menampung air. Gambarnya bendungan ini ya. Nah, sekarang kita lihat komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan dengan turbin yang digerakkan oleh energi kinetik air. Namun secara luas pembangkit listrik tenaga air ini tidak hanya terbatas pada air sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga ada pembangkit listrik yang berasal dari tenaga air dalam bentuk misalnya tenaga ombak atau dari air laut. Itu merupakan salah satu energi tak terbarukan. Nah, ini ada energi yang tak terbarukan lagi adalah energi angin. Nah, ini anak-anak bisa lihat gambar di situ adalah kincir angin ini mengubah energi kinetik untuk memutar generator listrik. Jadi angin jadi listrik. Ini gambar angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin untuk menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau berubah bentuk lain. Nah, umumnya ini dalam ladang angin dalam skala besar dan menyediakan listrik di lokasi-lokasi yang terisolir. Jadi energi angin ini mengubah, dia bisa menggerakkan generator inilah yang dapat menghasilkan energi listrik. Jadi angin bisa digunakan sebagai penghasil energi listrik. Nah, yang terakhirnya adalah energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air. Energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi matahari dan energi angin, energi tidal ini memiliki keunggulan. Keunggulannya antara lain adalah aliran energi yang lebih pasti atau bisa diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahannya, energi tidal ini membutuhkan alat konversi yang handal, yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras, karena tingginya tingkat korosi atau berkarat, mudah berkarat, dan keras kuatnya arus laut. Jadi alat konversi ini harus mampu menangkal tingkat korosinya tadi.
sini ada gambar yang ada di situ. Ini adalah peralatan pembangkit listrik dengan energi tidal atau energi yang mengandalkan pasang surutnya air laut. Oke anak-anak, jadi ada 4 energi yang bisa terbarukan, yaitu energi matahari, air, angin, dan pasang surut air. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi dengan bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.